akhir zaman. Jadi sehebat apapun tipu daya itu ada, Allah tidak akan pernah lengah, Bapak Ibu. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Betapapun kezaliman merajalela, Allah tidak pernah lengah. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah bukan patung. Allah tidak diam saja. Ya, Allah sedang menyatakan itu di dalam Quran surat Ibrahim tuh. Saya lupa lagi nih, surat Ibrahim ayat keberapa? Bunyinya begini. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, dan jangan kamu sekali-kali mengira Allah lengah, Allah buta, Allah tuli menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi akibat perbuatan zalim, apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Allah tidak lengah. Allah menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Dan ketika mereka merajalela, bukan berarti Allah membiarkannya, tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah sedang menangguhkan mereka pada satu hari di mana mata mereka terbelalak. Betapa tipu daya mereka hancur, tidak ada artinya sama sekali. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sedang menunggu seperti apa kuasa Allah yang akan diturunkan. Karena saya yakin Allah yang saya sembah hari ini adalah Allah yang memadamkan, yang mendinginkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Betul? Karena saya yakin Allah yang saya sembah, yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menurunkan kuasanya melalui tongkat Nabi Musa, belah tu lautan dan tenggelam Fir'aun dengan kezaliman dan kesombongannya. Allah yang hari ini saya sembah adalah Allah yang telah mempermalukan Namrud di hadapan rakyatnya. Betapa sombong dia mengaku Tuhan, namun dia kalah mati oleh seekor nyamuk. Maka saya yakin ketika Allah yang saya sembah hari ini masih ada dan tetap akan ada, maka mukjizat itu tidak akan pernah terhenti selama hak dan batil itu tetap berperang. Betul? Dan saya yakin ketika hak dan batil berperang, maka yang menang adalah hak, betapapun kita tidak menyaksikannya. Allahu Akbar. Aduh, sebentar, ekstrim gak nih? Bapak Ibu ekstrim tidak? Alhamdulillah. Kalau itu boleh lanjut? Boleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin di dunia ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berangkat sebagai seorang politikus, maka saya akan berkata bahwa konsep kenegaraan nasionalisme seperti hari ini tidak lama lagi akan berlangsung. Pada suatu saat nanti akan berakhir, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini bukan hanya keyakinan orang Islam saja, dalam arti keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Orang-orang Barat bahkan mereka sudah memandang bahwa ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang ada adalah new normal. Dan new normal yang dimaksud adalah the new world order, tatanan dunia baru. Ada sekelompok orang yang terdiri dari satu komunitas yang terdiri dari global elite intelektual dunia. Sebut saja Bill Gates, atau sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, dan dia adalah aktor intelektualnya, sutradaranya. Dari para bankir dunia sekelas George Soros, ada Rockefeller, ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar raksasa sekelas British Petroleum, Bayer, Mastercard, Microsoft. Mereka sekarang bersatu untuk meriset peradaban kita dalam forum-forum yang mereka adakan, di mana forum-forum mereka adakan itu menggunakan kamuflase. Kamuflasenya apa? World Economic Forum. Seolah-olah mereka hanya membicarakan tentang ekonomi, ternyata tidak, itu hanya kamuflase. Nah, mereka berencana bahwa mereka akan melakukan upaya gila. Mereka akan meriset peradaban kita di tahun depan. Jadi semua model peradaban tahun depan itu baru, sistem hukum baru, politik baru, ekonomi baru, sosial baru, dan segala macamnya baru. Ya, mereka membuat sebuah, dan ini dimuat dalam
Kalau masih ada ya, saya sudah beberapa kali kemarin nyari tidak ada. Yang lain ada, tapi tidak sedetail ini. Yang detailnya sudah hilang. Judulnya The Great Reset 2021. They really want to take over the world and to create one government in the world. And they really want to create one political system, one economical system, one ideologi system. One ideology. Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru, bahkan agama pun baru. Dan mereka beri judul The Great Reset 2021. Apa perlu saya perlihatkan? Perlu. Baik, akan saya perlihatkan. Sebetulnya kami sudah mencoba untuk menerjemahkan dan membuat subtitle di bawah sini, namun saya sendiri tidak bisa memindahkan ini. Mungkin di laptop saya ada error sehingga dia tidak bisa disupport ke film ini. Jadi mohon maaf, subtitle yang dibuat oleh teman-teman tidak tampil di sini, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu sekalian, mereka bisa menciptakan, they can create the weather control, they can create the earthquake. Mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, mereka bisa menciptakan tsunami, mereka bisa menciptakan gempa bumi. Itu Bapak Ibu yang gilanya mereka. Dan perang nuklir, demonstrasi, chaos itu bisa mereka ciptakan. Bahkan mereka bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi 4 gelombang yang mempengaruhi otak, cara kerja otak kita. Gelombang alfa, beta, theta, gamma, di mana masing-masing gelombang ini bisa mempengaruhi karakter manusia dan sikap manusia dengan satu berita, satu situasi, dan satu keadaan. Cerdas mereka. Dan inilah sistem Dajjal. Ketika ini terjadi, saya curiga Dajjal akan segera datang. Karena Dajjal punya kecerdasan di atas akal jenius manusia, 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan mereka ini adalah antek-anteknya. Inilah Bapak Ibu sistem Dajjal. Dan Dajjal tidak akan datang melainkan kita sistem yang sudah sempurna gagal total, maka dia sendiri yang keluar. Kenapa sistemnya gagal total? Karena ada satu yang Allah lakukan, dan ini langsung Allah yang melakukannya, sehingga Dajjal kehilangan ambisinya untuk menguasai bumi. Apa itu? Nantikan setelah tayangan satu ini. Tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Baik. Erdogan pernah menghadiri majelis pertemuan ini, World Economic Forum. Namun beliau paham betul bahwa itu adalah pertemuan yang gila. Kebetulan yang di samping beliau duduk adalah Shimon Peres, Presiden Israel. Maka beliau manfaatkan untuk menghantam mereka, termasuk menghantam yang di sampingnya, Shimon Peres. Ya, sampai dia berani mengatakan, kamu ini pembunuh manusia, pembunuh bangsa Palestina. Kamu bukan manusia, kamu kejam, biadab, pembunuh bayi dan sebagainya. Kamu seperti ini karena kamu merasa berdosa. Pergi langsung. Erdogan. Dari mana? Dari pertemuan tadi. Nah, inilah presiden, real presiden, presiden pemimpin yang berdaulat. Ya, pemimpin presiden serasa khalifah. Di dunia ini sekarang ada presiden serasa khalifah. Ada gubernur serasa presiden, ada ketua RT serasa gubernur, tapi ada juga presiden serasa ketua RT. Di negeri entah berantah, ya di negeri auto pilot. Saya nggak nyebut itu Pak ya, bukan saya. Baik. Hi and welcome to the channel today. Thank you so much for joining us. My name is Neil McCoy Ward and first. Orang inilah yang berani membukakan pemberitaan ini pada kita, dan beliau paham bahwa apa yang beliau sampaikan ini berbahaya untuk dirinya, dan beliau pun paham bahwa tidak lama setelah saya memberitakan ini akan di-ban, will be banned. Ya, not far from this time, dia akan di-banned sebelum tidak lama setelah saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Saya percepat Bapak Ibu ya. Intinya sudah saya sampaikan. Pemimpin-pemimpin dari pertemuan ini sudah disebutkan. Sesuai mereka, ini sistem pemerintahan. Siapapun yang mau masuk pada ini, maaf. Ini perusahaan-perusahaan raksasa yang mendukung kepada program gila ini, Bapak Ibu.
Kenapa saya katakan program gila? Karena program gila mereka ingin mereduksi populasi manusia di dunia. Kenapa mereka ciptakan gempa bumi, bencana alam buatan? Karena mereka ingin mengulangi populasi manusia. Inilah yang disebut dengan reduction of population. Mereka ingin mengurangi jumlah populasi manusia. Hari ini tidak kurang kalau tidak salah 7,5 miliar penduduk bumi, dan akan mereka reduksi. Yang akan mereka sisakan pada akhirnya adalah 500 juta saja. Artinya yang harus dibuang berapa? 7 miliar manusia. Salah satu cara mereka menghilangkan populasi manusia dengan cara cepat, pandemi. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendukung program gila ini. Tadi kita lihat ada Mastercard, ada Microsoft, ada George Soros Foundation, ada British Petroleum. Ini perusahaan raksasa di dunia, Bapak Ibu. Saya tidak usah menyebutkan perusahaan besar di Indonesia, karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia siapa yang punya. Ya. Itu ya, Bapak Ibu. Ini satu, Bill Gates. Inilah aktor intelektual di antaranya. Kemudian ada George Soros dari Bankir Dunia. Ada juga yang lain, Ketua IMF. Jadi IMF ini jelas merupakan bagian dari rencana gila ini juga. Ini dari Bulgaria. Ada juga Ketua PBB, dia tahu ini gila tapi dia bagian dari itu. Ya, Antonio Guterres. British Petroleum, ini CEO-nya. Ini ada Ketua Mastercard. Jadi nanti sistem finansial kita akan diatur sama dia, tidak lagi menggunakan uang kertas, Bapak Ibu. Uang kertas ini akan hilang. Maka saya bicara pada keluarga saya, jangan simpan hartamu di uang kertas, simpan dalam bentuk emas, karena emas nanti akan bermanfaat ketika mereka menghilangkan uang kita, finansial kita. Sekarang ini sebetulnya uang kertas kita tidak berlaku. Boleh saya tunjukkan? Tapi waktu akan lama lagi. Nanti saja, kalau mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan kita bertemu, kita bahas kejahatan mereka terhadap uang kertas kita. Dan jangan mengaku kita bebas dari riba ketika kita masih menggunakan uang kertas ini. Betapapun kita bersih, tidak melakukan riba, selama uang kertas yang kita gunakan itulah debu riba. Akan datang satu masa di mana manusia akan memakan harta riba. Sekalipun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Uang kertas itu adalah debu ribanya. Saya tidak berkata begini, tapi akan saya buktikan. Mudah untuk membuktikannya, tapi saya butuh waktu lama. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Ya. Ya, ini bukan empat mata. Kita kembali ke laptop. Baik. Perhatikan Bapak, ini kerja-kerja mereka, rencana kerja mereka dalam waktu dekat. Mereka ciptakan chaos. Gimana caranya chaos mereka ciptakan? Gampang, media massa punya mereka. Televisi seluruh dunia punya siapa kalau bukan punya mereka? Ketika satu peristiwa terjadi satu negara, kompak seluruh dunia ramai memberitakannya karena media mereka punya. Tunjukkan di negara kita media yang bukan punya mereka. Ada yang bukan punya mereka? Punya mereka. MQ, Pak. MQ, tapi kan tidak terkenal, Pak. Betul. Nah, Bapak Ibu, betul, MQ itu punya kita. Yang ada punya kita, itu dibikin tidak besar. Betul, Pak. Ya. Sebentar. Sampai mana tadi? Begini Bapak Ibu. Mereka sudah ciptakan sistem kepemimpinan sudah mereka ciptakan, dan mereka punya orang-orangnya. Di legislatif siapa, di partai siapa, di pejabat siapa, bahkan pemimpin negara pun bisa jadi dari mereka. Ya, kemudian skenario mereka ciptakan, bagaimana bikin si ini, sekarang kamu yang berulah. Nah, dia dibikin berulah, lalu dipublish di media, maka rakyat marah. Ketika rakyat marah, dipicu dengan gelombang tertentu, maka kemarahannya itu memuncak. Dan ini bukan hanya sekelompok orang, ramai-ramai mereka marah dan digiring untuk berkumpul di satu tempat. Dan ini yang terjadi.
Ini mereka ciptakan. Dulu saya tidak pernah membayangkan mereka bisa sehebat ini. Tapi demi Allah, inilah cara Dajjal menguasai manusia. Dajjal mengendalikan kita. Sadar tidak sadar, kita dikendalikan Dajjal. Ini bukan di Indonesia, Bapak. Ini di luar negeri. In other regions, many emerging countries are now facing reliance situations in which an increasing level of citizens will face deep poverty issues. Kemudian negara-negara yang memang bisa dihancurkan dengan kemiskinan, maka tetap dibikin miskin mereka, dibikin kelaparan sehingga negara ini hancur dengan kemiskinannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga kemudian negara yang dibikin hancur dengan isu-isu tertentu, isu terorisme, isu pandemi, sehingga ramai-ramai rakyat mengungsi dari negaranya, sehingga negaranya kosong ditinggalkan. Dengan mudah mereka menguasai negara itu, dengan mudah mereka menghabiskan warga negaranya. Mereka yang pergi meninggalkan negaranya, seolah-olah mereka akan pergi mendapatkan perlindungan dan negara baru, wilayah baru, dan mereka aman. Justru mereka menghilang tanpa jejak. Kemana perginya mereka? Mana perginya mereka? Seolah-olah mereka dihadapkan, kamu akan mendapatkan wilayah baru, dapat suaka, dapat ini, tidak. Jadi akan ada kemusnahan yang tidak jejak dia, ada penghilangan manusia. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian dan mata Allah, mereka akan mengontrol kita dengan menanamkan chip di dalam kepala kita. Dan ini sudah mereka coba, human augmentation. Inilah yang disebut dengan revolusi industri 4.0. And people keep saying to me, no Neil, you're talking nonsense. These things will never happen. We're decades, we're 30, 40 years. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini, itu bohong lah, itu nggak ada artinya. Tapi inilah fakta yang kita harus tahu. Bukan hanya robot yang akan mereka ciptakan dengan sistem seperti ini, bahkan nanti yang saya khawatirkan, manusia akan digalikan dengan cara seperti ini. Mereka mencoba melakukan hal ini kepada babi. Kenapa babi? Karena babi ini adalah makhluk yang paling dekat metabolismenya kepada kita manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla, saya paham ini ya, karena ketika Allah Azza wa Jalla mengutuk manusia menjadi binatang, itu menjadi apa? Babi. Kalau tidak babi ya kera. Babi memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Pada akhirnya nanti babi melakukan apa yang dilakukan manusia. Nah, ketika chip ini ditanam pada otak kita, kemudian ada reseptor di aktivitas gerak otak kita, itu terpancar sampai ke satelit, maka kita dikendalikan dan kita diawasi. Dulu saya khawatir dengan yang namanya vaksin. Ya, karena ini pernah dilakukan di Amerika pasca terjadinya kehancuran WTC. Ini agak berat saya Bapak Ibu. Inilah yang pertama kali saya angkat di media-media saya, di ceramah-ceramah saya. Karena sudah jelas mereka terang-terangan sebetulnya. Tapi sayang sekali hanya sedikit mereka yang menyadari ini. Bahkan saya dibilang gila ketika pertama saya menyampaikan ini. Ketika saya sampaikan faktanya, mereka baru percaya. Ya. Jadi ada chip yang bisa masuk ke jarum suntik. Dulu ukurannya microchip, sekarang mereka bisa menciptakan nanochip, lebih kecil daripada microchip. Dan ini seperti debu, Bapak Ibu. Ditiup saja bisa. Dan ketika ini mengalir dalam darah manusia, maka dengan mudah manusia dikendalikan lewat satelit. Saya tidak bisa panjang lebar menceritakan tentang ini, tapi inilah sistem yang mereka bangun. Dan satu yang menjadi ruh dari teknologi ini semua untuk menguasai dunia adalah teknologi. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan ambisi mereka dengan teknologi dicabut dari muka bumi. Dari sini saya baru paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Suma'atum ila ma bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian tanpa teknologi.
Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nanti kita akan kehilangan listrik akan padam. Ya, kapal terbang tidak bisa terbang, mobil tidak bisa maju, bahkan HP kita tidak jalan. Jadi jangan terlalu mahal Pak beli HP Pak, jangan terlalu bagus Pak, nanti nggak kepake. Jangan terlalu bagus mahal beli mobil Pak, nanti nggak jalan. Kita akan kembali ke zaman unta. Itu sangat mudah sekali Pak. Dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi? Ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah perang demi perang. Dari banyak perang yang akan terjadi ada dua, saya bagi dua Pak. Ada perang Armageddon dan ada perang Malhamatul Kubra. Perang-perang inilah yang memunculkan pemimpin yang sesungguhnya di muka bumi. Ketika komunitas yang bernama negara hilang, ketika komunitas yang bernama kerajaan hilang, bahkan komunitas fakta NATO, APEC, AFTA, MEE semuanya hilang, yang ada adalah kepemimpinan yang sesungguhnya. Dialah Imam Mahdi. Dan beliau akan muncul ketika wafatnya seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika penguasa Mekah Madinah ini mati, wafat, maka 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Inda kanzikum, para ahli hadis mentakwilkan di sisi Ka'bah kalian. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah dalam arti raja, karena pada saat itu tidak ada khalifah. Ya, 3-3-nya anak raja, artinya putra mahkota. Jadi ketika raja penguasa Mekah Madinah wafat, maka 3 putra mahkotanya berperang berebut kekuasaan. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Pertanyaannya, siapakah raja penguasa Mekah Madinah sekarang? Putra mahkotanya MBS. Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana kondisi Arab hari ini, mengerikan Bapak Ibu. Ya, ada liberalisme sudah terjadi di sana, sekulerisme, nauzubillah. Padahal itu adalah kota suci kita Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang yang dimaksudkan ada 2, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Armageddon, saya sebut Armageddon karena nuklir masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubra, tidak ada nuklir, tidak ada teknologi. Manusia kembali berperang menggunakan tombak, pedang, panah dan kuda. Ya, ketepel boleh Pak? Nanti Bapak siapkan ketepel Pak. Ketepel betul ada Pak, bisa. Artinya senjata kita pada saat itu manual, tidak ada teknologi. Tradisional, tidak ada angka 47. Boleh saya perlihatkan simulasinya Bapak Ibu? Masih ada waktu? Masya Allah, semangat ternyata ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya perlihatkan ini hasil diskusi kami bersama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perbedaan antara Armageddon dengan Malhamatul Kubra. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah Bapak Denny Halim. Beliau membuat tayangan yang Bapak Ibu lihat ini, dan beliau pemerhati akhir zaman. Beliau sempat mengajukan film ini pada saya, dan Ustaz tolong dikoreksi menurut Ustaz bagaimana. Saya sampaikan secara garis besar pendapat Bapak dengan saya sama Pak. Bahkan kalau Bapak mengizinkan, film Bapak akan saya pakai dalam kajian saya. Akhirnya beliau mengizinkan, dan ini adalah hasil karya beliau ya. Ada beberapa memang sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tapi secara garis besar pendapat beliau ini sudah hampir sama dengan saya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi, saya masih belum bisa memahami jika perang dunia itu bisa memicu terjadinya era es. Tapi saya memahami era es ini akan terjadi karena polar shift, dan ini ada kaitannya dengan terbitnya matahari dari barat dengan munculnya dukhan. Jadi dukhan ini merupakan bagian dari combined disaster, dari bencana yang berangkai. Ya, polar shift, bumi bergeser, climate change, berubah iklim. Kemudian ada
dukhan. Dukhan ini muncul setelah matahari terbit dari barat. Saya butuh 2 jam untuk menjelaskan ini Bapak Ibu. Suatu saat kalau kita ketemu lagi khusus kita bahas bilakah matahari terbit dari barat. Nah, insya Allah kita bahas itu ya. Nanti kan di jam tayang yang sama Bapak Ibu, bersama saya ya. Di jam tayang yang sama Bapak Ibu ya. Di musim ini insya Allah. Dan ini ada beberapa pemicu yang sebetulnya bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga. Ya, seperti yang satu ini Bapak Ibu. Therefore, I am determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Perkataan Donald Trump ini jelas memicu mengkristalnya kekuatan umat Islam, terutama di Palestina. Karena dia mengatakan secara resmi seolah-olah dia adalah polisi dunia dan pengatur dunia, pemimpin dunia. Ketika dia mengatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, artinya nanti Al-Aqsa menjadi wilayah Israel. Maka dengan leluasa Israel akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Palestina. Ini di akhir nanti saya akan bicara tentang Palestina, Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh kita bicara Palestina. Baik, Bapak Ibu, kemudian saya percepat. Nah, maka artinya nanti Palestina akan dipecah menjadi 2. Setelah dipecah menjadi kecil, sekarang pecah menjadi 2. Kalau kita berjalan mentok ke kanan itu Ramallah, nah itu akan menjadi wilayah Palestina. Ke kanan itu ke Ramallah, itu menjadi wilayah Palestina, ibu kotanya Ramallah. Adapun ke kiri itu ke Yerusalem, itu menjadi milik Israel, ibu kotanya Al-Quds, Yerusalem. Artinya Masjidil Aqsa akan masuk ke wilayah Israel, maka dengan mudah mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Apa yang akan mereka lakukan kalau Masjidil Aqsa hancur? Nantikan di akhir pembahasan. Tetap bersama saya. Lanjut Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Maka apa jawaban dari presiden pemimpin-pemimpin Islam terutama Palestina? Ini dia jawabannya. Saat itu saya melihat bahwa negara-negara Arab mulai kompak. Mereka kompak bersatu untuk menentang apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Saat itu mereka kompak, tapi sekarang coba lihat, sudah tidak kompak lagi. Dubai sudah menyatakan bergabung dengan Israel, betul? Bahrain, kecuali Qatar, Uni Emirat Arab menolak juga, Qatar juga menolak. Ini hanya beberapa analisa saja, tapi kita percepat Bapak Ibu. Seandainya perang nuklir ini terjadi, ini baru gambaran. Aslinya bisa jadi lebih berat daripada ini. Inilah gambaran perang nuklir jika terjadi. Seperti apa dunia? Pertanyaan saya, Pekanbaru masihkah tetap bertahan? Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya nuklir, dia memiliki beberapa gelombang. Gelombang fusi elektron pertama itu menciptakan hawa panas dalam waktu cepat, dan itu bisa membakar apapun yang ada di permukaan bumi sampai 500 derajat Fahrenheit, tergantung jenis bom atom itu. Ada dari natrium, ada dari helium, ya, dari hidrogen. Ini gelombang fusi elektron yang kedua menghancur leburkan apa yang sudah dibakar. Kemarin saya diundang kajian. Sebelum kajian kita selfie di jembatan Balerang, Batam, Rempang, Galang. Waduh, jangan-jangan nasib Balerang seperti ini. Ya, subhanallah. Itu jika terjadi perang kimia, perang nuklir. Perang ini tentu tidak akan menyisakan daging-daging manusia, karena daging manusia hangus terbakar. Sehingga kalaupun tersisa itu tulang belulang yang tidak sempat hancur karena radiasi aktif bom nuklir tadi. Maka tidak bisa disebut perang ini perang malhamatul kubra, karena malhamah artinya daging, kubra dalam jumlah besar. Maka bisa dipastikan perang ini tidak ada teknologi tapi manual, sehingga daging manusia di mana-mana. Nah, ini bedanya Armageddon dengan malhamatul kubra. Artinya teknologi. Maka ketika malhamatul kubra terjadi, teknologi sudah tidak ada. Dajjal akan muncul di saat teknologi tidak ada.
maka Allah menjanjikan ini akan terjadi, yaitu munculnya sang pembaharu yang bergelar Al-Mahdi. Dialah pemimpin akhir zaman yang sesungguhnya. Maka ketika dia muncul, Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah satu, membuat Islam kembali memimpin dunia. Islam menyebar ke seluruh dunia. Maka ketika beliau memimpin, semua aliran kekafiran tidak akan pernah ada tempat di muka bumi. Tidak ada celah bagi kekafiran ada di muka bumi. Ya, ketika beliau memimpin, Imam Mahdi memimpin, maka Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Sampai tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam akan sampai ke sana. Tidak ada satu rumah pun melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah mereka, baik di kampung ataupun di kota. Dan ketika beliau memimpin dunia, maka umat Islam akan kaya raya. Dia akan membagikan harta kekayaan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi yang hari ini cicilannya masih besar, jangan khawatir. Beliau hadir lunas. Nah, yang utangnya masih besar, jangan khawatir, nanti beliau datang lunas. Jadi yang keras doanya Bapak Ibu, ya Allah, segera turunkan utuslah Imam Mahdi ya Allah. Ini debt collector mau datang ke rumah mau nagih ya Allah. Boleh berdoa begitu ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian dunia akan damai sejahtera ketika beliau memimpin dunia. Pertanyaannya, kapan beliau muncul? Baik, kita baca sama-sama ya. Kapan beliau muncul? Nah ini jawabannya. Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni. Ya, kok cuma sedikit yang nyebut Ustadz Rahmat Baikuni. Pengen terkenal Bu, masa jangan Abu Dawud aja yang viral ya? Saya juga pengen viral Bu. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul mujaddid. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujaddid, pembaharu, yang tugasnya satu, membuat Islam tersebar seluruh dunia. Kedua, membuat Islam saat itu bersatu. Tidak ada lagi orang mengaku saya paling sunnah, kamu ahlul bid'ah. Tidak ada lagi, semuanya sama. Yang kedua, akan membuat Islam memimpin dunia di seluruh dunia. Yang keempat, akan membuat dunia aman sejahtera. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul setiap 100 tahun sekali. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya bertanya pada Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Siapa? Turki Utsmani. Yakin? Yakin ya Turki Utsmani ya? Baik. Kapan Turki Utsmani berakhir? 1924. Yakin 1924? Baik. Andaikan 1924 adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, ya, abad kejayaan Islam sebelum kita, maka berdasarkan hadis tadi, kira-kira abad kejayaan Islam berikutnya kapan Bapak Ibu? Berapa? 2024. Itu perkiraan kan? Boleh kita perkira-kira ya? 2024. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Satu periode lagi berarti. Satu periode lagi ya? Masya Allah, kok pas bener ya?
Dan sekarang kita sudah melihat pemicunya sudah mulai muncul, Bapak Ibu. Apa pemicunya? Luar biasa. Pemicunya adalah yang satu ini, Bapak Ibu. Munculnya sosok yang satu ini. Aziz milletimiz. Evet. Sevincimizi hep birlikte yaşamak. Ini bukti janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati, idza saluhan saluhatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah." Ada dua pilar dari umatku. Jika kedua-duanya baik, maka baiklah umatku, sejahteralah umatku, bahagialah umatku. Dan jika kedua-duanya hancur, maka binasalah umatku. Apakah kedua pilar itu? Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpin. Apabila ulama dan pemimpinnya baik, maka bahagialah umatku. Dan inilah buktinya. Turki. Bapak hormati Allah. Tolong angkat tangan yang hadir di sini. Angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja seumur hidup kita mendengar berita di TV menyampaikan Brunei terkena tsunami, gempa atau apa. Pernah? Seumur hidup belum? Indonesia? Allah. Sering ya? Saya nggak nyadar ya. Ekspresi saja Bapak. Kenapa kita yang paling banyak terkena bencana sementara Brunei itu belum pernah kita dengar? Bukan belum pernah terjadi, kita belum pernah mendengar. Bukankah kita mayoritas ulama? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita hebat-hebat sekali, ceramah ribuan tuh. Mungkin kalau UAS yang ceramah di sini sekarang penuh nih mesin. Tapi karena yang ceramahnya Ustadz akhir bulan ya kayak gini akhir bulan. Ya. Lalu kenapa bencana menimpa kita? Itu tadi ulama dan umaranya. Brunei rahasianya adalah mereka menerapkan syariat Islam, dan itu diucapkan oleh pemimpinnya, dan kepemimpinannya berdasarkan bimbingan ulama. Bahkan ketika ulama di negara kita ini tidak dihargai, bahkan dibacok sama orang gila, seolah-olah tidak ada celah bagi ulama kita untuk merasakan kenyamanannya. Maka Sultan Hasan Al-Bolkiah bertanya, "Wahai ulama Indonesia, jika anda tidak dihargai di negara anda, kami Brunei Darussalam siap memuliakan anda." Malu Pak saya sama Brunei. Ya, jadi kayak tinggal di autopilot saya ya. Nah ini Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Ya, dan ini rahasianya Bapak Ibu rahmati Allah. Kebangkitan Imam Mahdi ini akan muncul untuk membuktikan bahwa Yahudi tidak akan pernah bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Bapak Ibu lupakah kita? Bapak Ibu saya minta waktu 10 menit lagi boleh? Boleh. Setengah jam. Masya Allah 10 menit lah ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Di balik kita sedang santai dan kita bekerja dan kesana kemari Bapak Ibu, jangan lupakan kiblat kita yang pertama. Di saat saya menziarahi terakhir kali, mungkin ini masih aman Bapak Ibu ya. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa 2 tahun ke belakang. Saya untuk tahun ini, bulan Maret terakhir, kemarin bulan Maret ada sebetulnya, tapi saya tidak bisa menyampaikannya di sini ya. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang kita lalui, jalan melalui Babul Amud dari pintu yang lebih dekat kepada hotel kami. Seperti inilah gambaran Old City atau Baitul Maqdis, atau orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ini adalah situasi di mana para nabi dan rasul dibesarkan. 1500 nabi dan rasul lahir dan dibesarkan di sini. Semuanya Bani Israel. Nah, dari jauh sudah kelihatan Qubatus Sohra. Nah, kita bersepat pintu menuju Masjidil Aqsa itu terlihat berwarna hijau. Nah ini dia. Kalau kita melihat pintu seperti ini, berarti kita sudah memasuki mendekati area Al-Aqsa, di mana di pintu gerbang ini di depannya ada tentara Yahudi berjaga-jaga lengkap dengan senjata mereka. Ini kamera tersembunyi yang ada di dada saya simpan di sini kameranya gitu, seolah-olah kamera ini tidak saya nyalakan, tapi saya lagi begini pakai sorban saya, maka tentara Israel alhamdulillah dan CCTV mereka tidak mencurigai saya.
Nah, ini tentara Israel. Yang sebelah sini 1 orang. Sebelumnya hari kemarin saya mendapati 3 orang Bapak Ibu, dan itu lengkap senjatanya begini, AK-47 segala macam. Dan mereka muda-muda. Taksiran saya paling tua paling 30 tahun. Mereka muda-muda, mungkin ada yang 19 tahun. Dan itu dari seluruh dunia, Bu. Karena bahasanya beda-beda. Yang ini bicara bahasa Latin, ini bahkan ada yang Filipin. Bicara bahasa Filipin, wajah Asia. Yang belum saya temukan wajah orang Indonesia. Apalagi wajah orang Pekanbaru. Jangan, jangan ada. Insya Allah tidak ada. Yang ada adalah Pekanbaru yang ikut membebaskannya. Amin. Nah, melewati pintu ini berarti kita sudah memasuki Al-Aqsa. Ramah-ramah orang ada yang sana. Yang boleh masuk ke sini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek. Kecuali turis mungkin. Nah, ini kita sudah memasuki Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya alun-alun Bapak Ibu. Masjid Al-Aqsa itu masjid alun-alun. Di mana di dalam Al-Aqsa terdapat banyak masjid. Nah, ini ada banyak pohon cemara, ada pohon zaitun. Nah, itu Qubatus Sohrah. Kelihatan kubahnya kuning. Ini saya foto dari sudut ke sudut, saya shoot. Setiap sudut itu ada CCTV di mana tentara Israel memantau. Namun mereka tidak berani macam-macam sama kita. Karena sekali mereka macam-macam sama kita penziarah, maka mereka akan kehilangan devisa triliunan Bapak Ibu. Maka mereka menolak untuk melakukan. Nah, ini perjalanan kami menuju Dome of the Rock yang tadi Bapak Ibu lihat berkubah kuning. Terlihat arsitektur Romawi karena memang dulu ini pernah lama dijajah Romawi. Nah, ini ada kelihatan arsitektur Romawi. Nah, inilah Qubatus Sohrah. Disebut Qubatus Sohrah karena kubah ini berwarna kuning, emas. Ini betul-betul emas Bapak Ibu. Nah, di sini saya sorot karena inilah markas tentara Israel. Itu ada posko Israel di sana. Jadi Israel bisa mengawasi kita, aktivitas kita di masjid ini. Jadi hampir setiap sudut Israel ada. Nah, di dalamnya juga disebut, masjid ini juga disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke langit, Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Suasana nyaman Bapak Ibu. Terlihat cerah hari ini suhunya 8 derajat Celcius. Ini kondisi cerah 8 derajat Celcius. Ya. Dan ini menuju ke Masjid Qibli. Nah, dari Masjid Dome of the Rock kita melewati Masjid Dome of the Rock, maka kita akan memasuki area ini. Maaf jadi kayak gini. Saya lewat ini, Masya Allah. Lihat ke sini cantik, ini cantik. Mana yang jeleknya ini? Ustadz, godul basar Ustadz. Oh, astagfirullahaladzim. Bu, susah Bang. Susah dicari yang jeleknya Bang. Cantik semua Bang. Ustadz juga manusia. Maksud saya, Bapak Ibu, Yahudi punya program sekarang 3 untuk mengurangi jumlah populasi orang Palestina. 1, one shoot to kill. One shoot to kill. 1 peluru yang mati 2. Artinya yang dibidik adalah wanita hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda terutama yang hamil, yang dibidik itu rahimnya. Maka sekali peluru itu ditembakkan, yang mati bayi dan ibunya juga. Yang kedua, kill the girls. Culik gadis-gadis, fitnah gadis-gadis itu seolah-olah dia melakukan kejahatan, membawa pisau untuk membunuh Israel, apapun, padahal pisaunya nggak bawa. Ketika ditanya begitu, seorang tentara melemparkan pisau, itu pisaunya ada, disut, nanti dipublish ke dunia. Jadi mereka ada alasan untuk membunuh mereka, padahal itu ciptaan mereka. Di sini saya simpan Bu, apa yang saya sebutkan ini ada saya tidak bicara tanpa fakta dan tidak saya lihat. Di saat saya di sana, saya menyaksikan itu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat saya akan turun dari bus, amir kami mengatakan, Ustaz, biar Ustaz. Kalau Ustaz turun, kita yang semua yang kena. Menangis menjerit ibu-ibu yang ada di dalam bus. Kita menyaksikan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tentara Israel di mana-mana. Nah ini Bapak Ibu, indahnya kita berziarah ke sana. Pahalanya besar. Berbeda ketika kita berziarah ke Mekah dan Madinah. Maka tidak salah kalau Rasulullah menyebutkan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang diziarahi yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena demikian, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah ini yang Bapak Ibu lihat adalah Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW
Salat menghadap ke Ka'bah pertama kali setelah turun Al-Baqarah 144. Salat asar dilakukan di masjid ini dan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu sebelah sana. Jadi semuanya sepotan. Sampai hari ini mereka menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah sana. Maka masjid ini disebut Masjid Qibli. Masjid yang Rasulullah salat berjamaah itu di bawah lantai sebelah kiri. Bapak Ibu rahmati Allah, insyaallah tanggal 3 Maret ke depan. Jadi memang setiap tahun paling tidak sekali atau 2 kali kami berangkat ke sana. Kami membawa jemaah umroh dan umroh kami adalah umroh plus peradaban. Jadi bukan hanya umroh, kita akan kajian. Kami kajian di titik Allah mengutus Nabi Adam sampai nanti di titik Imam Mahdi mengangkat bendera kemenangan di seluruh dunia. Itu kami jelaskan dari A sampai Z. Kita kuliah peradaban langsung di tempat peristiwa disebutkan dalam Quran dan hadis. Dia sedang memukuli anak-anak intifadah. Intifadah itu artinya aksi melempar batu. Mereka tidak punya senjata. Andaikan mereka punya AK-47, pasti mereka akan gunakan. Tapi mereka tidak punya. Jangankan rakyat sipil, polisi di Palestina itu nggak punya senjata, dan Palestina tidak punya polisi. Kecuali Gaza. Gaza ada Hamas. Hamas punya Izzuddin Al-Qassam. Bapak Ibu, maka mereka dengan batu. Itu namanya intifadah. Maka anak-anak yang dapat itu dipukul. Ada 2 yang efektif, Shin Bet dan Mossad. Shin Bet ini untuk internal Israel dan Palestina, dan ini pembunuh nomor 1. Inilah Shin Bet, pembunuh nomor 1 Muslim Palestina. Adapun Mossad itu tugasnya luar negeri, mencari orang-orang di luar negeri yang benci Israel. Ya, seperti saya ini Bapak Ibu. Itu tugas Mossad. Dan ini yang dilakukan Shin Bet terhadap anak-anak remaja intifadah. Jadi mereka sangat beruntung sekali ketika kita datang. Pertama, ketika kita datang, semua kekerasan itu berhenti. Jadi mereka menganggap kita hadir ini berkah buat mereka. Maka mereka begitu cinta kepada kita Indonesia. Yang kedua, mereka yakin yang akan memerdekakan mereka adalah kita Indonesia. Betulkah demikian? Waktunya sudah habis. Mau saya lanjut? Allahu Akbar. Baik, 5 menit lagi. Insyaallah 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, 5 menit lagi insyaallah. 5 menit plus. Setiap hari mereka dibantai, dibom, disiksa. Maka nurani yang berbicara. Betapapun usianya masih kecil Bapak Ibu, saat saya ngobrol dengan mereka, saya seperti ngobrol dengan orang dewasa. Karena kata-kata mereka bukan kata-kata anak kecil, tapi kata-kata dewasa. Nurani yang berbicara. Dan inilah nurani anak-anak kecil tadi. Jangan lupakan mereka. Dan saya yakin mereka akan menghujah kita di hadapan Allah nanti. Pertanyaan saya, sudahkah kita menyiapkan alasan nanti di hadapan Allah? Ketika mereka menghujat kita, ya Allah, aku tidak tega. Aku tidak tega kalau Engkau memberikan pahala kepada mereka. Wajar mereka bisa beribadah haji, wajar mereka bisa soleh dengan amalan-amalan hebat, karena mereka aman, mereka tentram, mereka kaya raya, mereka kenyang. Sementara kami untuk hidup pun kami tidak bisa. Lalu bagaimana kami bisa sehebat mereka amal ibadahnya? Kami tidak ridho ya Allah sebelum Kau berikan hak kami atas mereka. Jika mereka menghujat kita di hadapan Allah seperti itu, kira-kira jawaban apa yang akan kita lakukan? Hati-hati. Kenyamanan kita hari ini, besok kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita kenyang, kita nyaman. Itu adalah hisaban berat kita di akhirat ketika mereka menghujat kita. Lupakah bangsa ini? Apakah bangsa ini sudah kehilangan rasa malu dan rasa syukurnya? Seorang kaya raya yang bernama Syekh Ali Thohir, dia orang paling kaya di Palestina. Dia kosongkan semua uangnya di bank. Dia berikan kepada Perdana Menteri kita, ya Muhammad Nasir. Ini saya berikan untuk Anda. Gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Mereka miskin tapi mereka berbondong-bondong mengumpulkan harta untuk kemerdekaan NKRI. Silakan buka dalam sejarah. Dan ketika Presiden Soekarno selesai mengucapkan naskah proklamasi, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Jadi di balik kemerdekaan bangsa ini ada harta Palestina dan tetesan darah Palestina. Sekarang Palestina belum merdeka. Di mana balas jasa kita?
Mati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bertahan di sana dan mereka tetap melawan Israel dan rela mereka dibantai? Karena mereka yakin akan datang satu bangsa yang akan menjadi penyelamat mereka dengan izin Allah. Dan bangsa inilah yang membuat mereka senang dan mereka bangga berkorban untuk menanti kedatangan bangsa ini. Pertanyaannya, bangsa mana yang mereka rindukan kehadirannya sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya bagi mereka? Kira-kira bangsa mana, Bapak Ibu? Ini closing dari saya, Bapak sekalian. Nah, Indonesia. Bapak Ibu, Indonesia. 5 pemuda remaja penghafal Quran. Mereka mimpi di malam yang sama, bermimpi yang sama. Mereka tidak berjanji sebelumnya. Ini yang kami dengar di Al-Quds, di Yerusalem, di Al-Aqsa. Artinya mereka tinggal di Al-Quds, di Yerusalem. 5 remaja ini mereka penghafal Quran 30 juz dan mereka mimpi di malam yang sama. Di mimpi itu mereka dikunjungi Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah bersabda kepada mereka, "Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan membebaskan, mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian. Ikhwatukumul muslimun al-Indonesia, saudara kalian Indonesia. Allahu Akbar.